1 tahun sampai 35 tahun supaya kita bisa mengasuh dan mendidik anak kita dengan baik ya. Kemudian resiko terhadap kesehatan itu tidak terjadi kepada anak dan ibu ya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, karena keluarga itu sendiri itu tidak ditentukan, kesejahteraan keluarga itu tidak ditentukan oleh kuantitas atau jumlah anak, tetapi dari kualitas anak kita. Karena pasti kita bercita-cita mudah-mudahan anak kita lebih dari kita. Yang tadinya kita cuma tamatan SMA, pasti cita-cita kita anak kita bisa sekolah sampai sarjana. Yang tentunya ini ya didukung dengan perencanaan keluarga, yaitu dengan 2 anak lebih sehat atau terencana itu keren ya. Dalam Al-Quran firman Allah ayat 9 yaitu hendaklah engkau takut kepada Allah seandainya engkau meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah dan khawatir akan kesejahteraan mereka ya. Jadi kabenjo dalam agama juga tidak dilarang, tidak ada dalil yang menjelaskan bahwasanya itu dilarang ya. Dari barang bapak, ibu atau tokoh agama maka dilarang itu tidak ada dalil yang sangat jelas, karena dalam agama juga tidak ada larangan ya, karena dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 9 itu sudah sangat jelas. Jadi barang kulit-kulit ribungkar Al-Quran tabatur sapu Bapak Ibu barang reto Paula kari larangi dalam segi agama itu tidak dilarang ya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, akhir kata kutitip pesan bagi Ibu dan Bapak, jagalah anak-anak kita dengan baik karena anak adalah titipan Tuhan ya. Anak kita adalah titipan Tuhan yang harus dijaga baik dari segi kesehatannya, kemudian terpenuhi dari segi pendidikan ya. Sekian barangkali dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini dapat bermanfaat baik bagi bapak-bapak dan ibu-ibu. Sekian atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, dengan hormat kami persilahkan. Maaf, bisa ya panggil akrab saja. Yang saya tanyakan, karena biasa kadang ibu-ibu ada yang efek sampingan, kadang ada gatal, ada hitam, ada gemuk. Yang jadi persoalan buat ibu-ibu kadang-kadang sehingga dia tidak mau seperti memasang alat kontrasepsi. Nah, pertanyaan saya, kira-kira jalan keluar bagaimana sehingga ibu-ibu yang mengalami seperti itu untuk menangani jalan solusinya yang seperti itu kira-kira bagaimana? Ya, ya itulah barangkali sementara, karena untuk masalah kelahiran kami ini masih awal, hanya lapakala akhir krisis untuk ya demikian barangkali. Ya, sebagaimana Pak Ingko mempertanyakan tadi, biasanya ibu-ibu apa memakai alat kontrasepsi itu gemuk ya. Ini biasanya itu ibu-ibu memakai alat kontrasepsi itu berakibat atau berdampak gemuk pada ibu ya. Itu biasanya ibu itu dari pola makan Pak yang tidak teratur ya, pola makan kemudian tidurnya, bukan dari alat kontrasepsinya. Karena apa? Biasanya karena sudah memakai alat kontrasepsi, merasa aman dan tenang dan nyaman, pasti
begitu selesai pasti tertidur Ki. Dan itu biasanya yang berdampak kepada ibu, karena biasanya pola makan dengan istirahatnya ya. Gak ada kontrol itu, tidak tidur siangnya ya. Kemudian apabila gatal ya, seperti yang saya katakan tadi, alat kontrasepsi kondom biasanya kan gatal ya karena alergi terhadap karet. Kami sangat menganjurkan untuk memakai alat kontrasepsi jangka panjang ya, jangka panjang. Dan bila mana misalkan si ibu sudah memakai alat kontrasepsi jangka panjang dan masih ada efek samping, kami menyarankan untuk ganti cara ya, apakah itu IUD ataukah bapaknya yang ikut memakai alat kontrasepsi yang namanya MOP ya, metode operasi pria ya. Apa misalkan dari kesekian alat kontrasepsi tidak ada yang cocok, kami menganjurkan supaya bapak yang memakai alat kontrasepsi ya. Barangkali itu Pak, kalau misalkan ada yang tidak dimengerti bisa chatting lewat WA saya ya. Jadi kalau sudah 2 anak ya dianjurkan memakai alat kontrasepsi supaya kita bisa optimal mengasuh anak kita ya. Ya. Ini paling konservan. Apa boleh itu? Iya, boleh nih halerin jauh. Oh, di telah ini lagi nih. Tidak sakit. Ini oke. Pengaralan kamu. Dia ada jari, Pak. Ya. Dari pasang itu berarti. Nikah juga. Kalau sudah menikah. Kalau sudah menikah bisa. Iya, sudah menikah. Tujuan dari kegiatan penyuluhan keluarga berencana atau KB yaitu untuk memberikan pemahaman kepada pasangan usia subur tentang keluarga berencana. Pasangan usia subur di sini yaitu pasangan yang berusia antara 15 sampai 49 tahun. KB sendiri adalah upaya untuk mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, yang tentunya hal ini dapat kita capai dengan cara menjarangkan kehamilan, di mana di dalam menjarangkan kehamilan ada beberapa alat kontrasepsi yang kami tawarkan, yaitu alat kontrasepsi non MKJP dan MKJP. Alat kontrasepsi MKJP di sini adalah alat kontrasepsi metode kontrasepsi jangka panjang yang terdiri dari yang pertama yaitu implan. Implan di sini yaitu alat kontrasepsi yang dipasang di bawah kulit atau biasa disebut dengan AKDK. Kemudian alat kontrasepsi IUD atau biasa disebut dengan alat kontrasepsi AKDR, alat kontrasepsi dalam rahim. Kemudian yang ketiga, alat kontrasepsi untuk wanita, yaitu metode operasi wanita atau biasa disebut MOP. Kemudian yang keempat, metode kontrasepsi pria atau biasa disebut dengan MOP. Tujuan dari pemasangan alat kontrasepsi ini yang tentunya untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas dengan 2 anak lebih sehat. Selanjutnya ada 4 hal yang perlu diperhatikan untuk menjaga kesehatan reproduksi seorang perempuan, yaitu dengan menghindari 4 terlalu. Yang pertama, terlalu muda untuk menikah atau melahirkan, yang idealnya 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Kemudian yang kedua,
terlalu rapat, ya. Jarak ideal untuk melahirkan di sini untuk seorang wanita yaitu jarak idealnya 5 tahun. Kemudian yang ketiga, terlalu banyak, ya. Dalam hal ini cukup 2, idealnya anak itu cukup 2 saja. Kemudian yang keempat, terlalu tua, menikah di atas usia 35 tahun.